Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling top, paling kece, paling mantap nomor satu di Ivan Studio tentunya. Oke, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang keresahan teman-teman yang banyak sekali ini masuk di komentarku di video-videoku gitu. Nah, tapi sebenarnya ini masalah yang simple, hal yang sederhana, cuman akan berakibat fatal jika kalian tidak memperhatikan ini gitu. Aku tidak tahu di DAW lain itu bagaimana cara kerjanya, apakah sama. Cuman khususnya untuk di Cubase ini sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Ini sangat-sangat fatal ketika kalian salah dalam menentukan langkahnya. Nah, apa sih sebenarnya itu? Jadi pertama adalah ini ada 2 poin teman-teman nanti yang aku mau bahas ya. Poin yang pertama adalah plugin apa yang harus kita pakai dalam sebuah track. Maksudnya itu adalah mono atau stereo. Nah, jenis mono atau stereonya yang mau kita bahas pada video kali ini teman-teman. Oke, jadi bukan plugin apa, brand apa atau merek apa atau EQ atau kompresor gitu, enggak teman-teman. Cuman lebih ke konfigurasinya mau stereo atau mau mono. Nah, itu yang banyak banget ditanyakan. Kemudian poin yang kedua adalah tentang konfigurasi stereo dan mono yang ada di Cubase. Makanya aku tadi tidak tahu teman-teman apakah di DAW lain cara kerjanya sama. Nanti coba teman-teman tonton, kemudian teman-teman cek di DAW kalian yang berbeda, teman-teman. Apakah ini sama atau ini hanya di Cubase aja gitu. Ya kayak teman-teman, jadi ada 2 plugin mono atau stereo yang harus kita pakai. Kemudian yang kedua, konfigurasinya itu sebenarnya bagaimana sih? Gitu kan, mau pakai mono atau stereo gitu. Nah, langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Oke, di sini aku sudah ada 2 track teman-teman sebagai sampel aja. Nanti aku akan rekam di sini. Nah, yang pertama adalah aku akan menjawab, Mas pakai plugin mono atau stereo? Misal Mas mau mixing vokal, itu pakainya kompresornya atau EQ-nya itu yang mono atau yang stereo. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau bass pakai mono atau stereo, kalau gitar pakai plugin yang mono atau stereo. Nah, itu teman-teman disesuaikan dengan sumber suaranya. Kalau misalkan teman-teman itu sumber suaranya mikrofon atau vokal seperti ini, yang satu track, satu input saja, ya pakailah plugin-plugin yang mono. Karena kan inputnya cuma satu, sumbernya cuma satu input saja. Itu. Kalau teman-teman misalkan rekamnya itu piano atau keyboard yang menggunakan jack LR, jadi 2 stereo masuk kemudian jadi satu track stereo. Nah, pakailah plugin yang memang stereo gitu kan. Di sini ada teman-teman, misalkan teman-teman, nah satu contoh 2A. Nah, di sini kan ada CLA 2A mono atau CLA 2A stereo. Nah, kalau tracknya teman-teman vokal, bass, gitar yang memang mono, ya udah teman-teman pilih yang mono. Kalau tracknya itu stereo, ya pakailah stereo. Jadi nggak usah bingung teman-teman, tentukan saja sesuai dengan track yang kalian buat. Misalkan kalian input gitu kan, input 1 mono vokal, input 2 mono vokal, input 3 mono gitu kan, atau input 1 2 untuk keyboard jadinya stereo, atau input 3 4 misal untuk overhead drum gitu kan stereo. Nah, itu jadi sesuaikan dengan input yang kalian pilih teman-teman, jangan bingung gitu. Itu poin yang pertama terjawab ya teman-teman. Nah, ini poin yang kedua yang agak panjang teman-teman. Di sini aku mau menjawab tentang konfigurasi atau menjelaskan adanya konfigurasi di dalam sebuah Cubase teman-teman. Jadi track Cubase itu bisa memilih konfigurasinya. Ini kan kalau kalian lihat di sini kelihatan ya teman-teman. Ini ada lingkaran 1 menandakan bahwa dia konfigurasinya mono. Di sini ada konfigurasi stereo yang digambarkan dengan lingkaran 2. Tapi ini tracknya sama-sama mono teman-teman. Ini tuh inputnya sama-sama mono nih.
mono input 7, yang ini juga mono input 7. Cuman konfigurasinya bisa diubah, bisa disesuaikan mau mono atau stereo. Nah, ini tadi yang aku bilang ke teman-teman, coba dicek apakah di DAW lain juga seperti ini atau ini hanya di Cubase saja. Nah, ini aku agak kurang tahu. Cuman kalau di Cubase itu memang bisa dipilih, teman-teman. Nih. Jadi misalkan kita input ya. Input track, kemudian tadi sama mikrofonku ini input 7, teman-teman. Otomatis mikrofon ini kan mono. Aku pilih input 7 mono. Nah, tapi di sini ada configurationnya, itu kita bisa memilih mau stereo, mau mono, atau mau Atmos, Dolby Atmos. Itu bisa, teman-teman. Jadi tetap walaupun inputnya mono, kita konfigurasinya bisa dibuat stereo. Kebalikannya, inputnya kita stereo, nih aku pilih stereo in 1-2 atau stereo in 3-4 gitu ya. Konfigurasinya bisa kita jadikan mono atau kita bisa jadikan stereo. Gitu, teman-teman. Jadi di Cubase itu bisa seperti itu. Inputnya bisa mono atau stereo, konfigurasinya kita juga bisa mono atau stereo. Nah, kita ambil contoh tadi yang input 7 mono tapi konfigurasinya tetap stereo. Nah, biasanya itu aku seperti itu, teman-teman. Jadi ini tetap mono. Nah, konfigurasinya stereo. Kita pilih add track. Nah, ini. Jadi ini mono inputnya, mono input 7 tapi konfigurasinya stereo. Nah, ini sebenarnya kebebasan kalian juga, teman-teman. Mau inputnya mono, konfigurasinya tetap mono seperti ini juga nggak masalah. Ini aku hapus saja. Nah, jadi ini yang pertama adalah input mono, konfigurasi stereo. Yang kedua, input mono, konfigurasinya juga mono. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dalam penggunaan plugin tadi, teman-teman. Nah, ini akan menjawab. Berarti peraturan yang pertama tadi, pasal 1, itu tidak berlaku di sini. Pasal 1 kan bilang tadi di poin awal, kalau tracknya mono ya gunakan plugin mono, kalau tracknya stereo gunakan plugin stereo. Nah, tapi ketika kasusnya seperti ini sudah tidak berlaku, teman-teman. Dimana ini track mono tapi konfigurasinya stereo. Kalau teman-teman konfigurasinya stereo kemudian pakai pluginnya mono, nah ini yang menjadi kendala kalian. Mas, kok inputku itu vokalnya itu kok bunyinya hanya sebelah ya, hanya di sebelah kiri aja atau di sebelah kanan aja. Itu kenapa? Inilah permasalahannya, teman-teman. Kalian tracknya itu stereo tapi pluginnya pakai mono. Nah, nggak percaya kita buktikan, teman-teman. Ini aku on kan, jig 1 2 3. Nah, ini channel yang pertama ya, teman-teman. Aku matikan OBS-nya. Nah, ini channel yang pertama, inputnya mono tapi konfigurasinya stereo. Nah, sekarang kita pasangkan plugin yang mono. Oke. Tadi misalkan contoh 2A. Nah, 2A ini ada 2 jenis, teman-teman. Ada mono dan stereo. Kalau kita pasang yang stereo, maka akan normal. Suaranya tetap kanan kiri bunyi semua. Nih. Jig 1 2 3. Tetap kanan kiri ya. Jig 1 2 3, jig 1 2 3. Nah, aman karena sesuai dengan konfigurasinya. Konfigurasinya stereo, pluginnya stereo. Tapi kalau kita gunakan konfigurasinya stereo dan pluginnya mono, nah ini yang menjadi masalah. Ini yang akan fatal, teman-teman. Jadi cuman sebelah yang bunyi. Nih. Kita ganti jig 1 2 3. Ini hanya ada di sebelah kiri saja, teman-teman. Nah, kalian kalau pakai headset, pakai headphone kelihatan nih, teman. Ini yang bunyi hanya sebelah saja. Jig 1 2 3, jig 1 2 3. Nah, inilah yang kadang terjadi pada track kalian. Kalian suka tanya, "Mas, yang bunyi itu cuma sebelah vokalku itu. Kenapa ya gitu?" Karena ini, teman-teman, aku menebaknya karena ini ya. Kalau di Cubase pasti karena konfigurasinya. Jadi kalian konfigurasinya itu lupa untuk dirubah stereo atau mononya. Kemudian pemilihan pluginnya juga jadinya tidak sesuai. Harusnya pakai stereo jadi pakai mono. Ini kalau kita pakai stereo lagi akan kembali lagi, teman-teman. Nih.
Jack 1 2 3. Ini sudah kembali lagi bunyi semua. Gitu. Nah, untuk yang mono kita pindah ya. Jack. Nah, ini kembali lagi ke yang mono. Nah, yang mono ini, ini pluginnya pakailah yang mono. Gitu. Ini tidak terlalu ngefek kalau kita pakai yang stereo, teman-teman. Enggak jadi bunyi sebelah enggak nih. Jack 1 2. Nah, ini tetap bunyi dua-duanya karena mono. Jadi mono itu kan cuman satu sumber, satu output, teman-teman. Jadi kita mau pakai plugin stereo ataupun mono tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Cuman kalau tadi yang stereo keliru dengan plugin mono, nah itu yang fatal, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke suara yang ini. Jadi itu, teman-teman, konfigurasinya diperhatikan untuk setiap pemilihan tracknya. Walaupun itu mono, kalian bisa memilih konfigurasinya stereo. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Mas harus pakai, atau biasanya aku itu memilih walaupun tracknya mono tapi konfigurasinya aku pilih yang stereo. Nah, ini teman-teman, ini adalah rahasiaku. Ini adalah bumbuku, bumbu rahasia, teman-teman. Tapi sudah tidak rahasia lagi karena aku bongkar ke kalian. Jadi teman-teman, di sini tipsnya, kalau aku track mono tetap konfigurasinya aku pakai yang stereo. Kenapa? Biar kita bisa menggunakan plugin-plugin yang stereo. Nah, kenapa harus pakai plugin-plugin yang stereo? Plugin-plugin stereo itu kita bisa adjustnya itu untuk kita mengatur imager, kita mengatur lebarnya, biar audio kita itu lebar, wide, itu lebih mudah, teman-teman, ketika kita menggunakan plugin-plugin stereo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, plugin-plugin stereo itu kita bisa menggunakan yang namanya fitur mid-side. Kalian pernah dengar EQ tentang mid-side? Aku pernah bikin videonya, teman-teman cek aja, cari aja. Di sana aku bahas tentang mid-side, apa kegunaan mid-side. Nah, itu hanya bisa berada di plugin-plugin stereo. Kalau mono nggak bisa, teman-teman. Nah, itu jadi banyak sekali kelebihan yang kita dapat ketika kita menggunakan track stereo. Jadi aku lebih banyak menggunakan konfigurasi stereo, teman-teman, dibandingkan mono. Walaupun tracknya itu mono, kayak bass mono, gitar mono, tapi selalu di sini konfigurasinya stereo. Teman-teman kalau mengikuti live streamingku atau video-videoku yang lainnya pasti tahu, dan kalian perhatikan ini pasti di sininya stereo semua, teman-teman. Walaupun inputnya mono. Gitu, teman-teman. Nah, itu adalah tips dari aku, teman-teman. Jadi supaya kita bisa menggunakan plugin-plugin stereo. Menurutku karakter dari plugin-plugin stereo itu lebih enak, lebih asik, lebih wide, lebih gampang kita untuk cari karakternya, tone-nya untuk wide, mau fokus di tengah dan lain sebagainya, itu lebih enak daripada mono. Gitu, teman. Itu kalau pendapatku ya. Sekali lagi ini hanya opiniku aja, dan yang aku lakukan selama ini ya seperti itu, gitu, teman-teman. Jadi lebih enak aja pakai plugin-plugin stereo gitu. Kayak kualitasnya tuh sedikit ya 10% meningkat gitulah ya dibandingkan pakai plugin-plugin mono. Itu kalau menurutku ya karakternya tuh lebih enak gitu. Nah, untuk konfigurasi ini tadi, teman-teman, coba cek di DAW kalian yang selain Cubase ya. Mungkin ada FL, ada Studio One, Pro Tools atau apapun itu, apakah konfigurasi ini sama? Apakah bisa dirubah-rubah juga? Seharusnya bisa ya, karena ini ya itu tadi fitur, teman-teman, supaya kita bisa memilih mau pakai plugin apa gitu. Bahkan menurutku ya ada beberapa plugin yang itu otomatis, teman-teman. Jadi nah itulah nggak enaknya kalau kita ketemu dengan plugin-plugin otomatis. Jadi otomatis kalau tracknya mono, maka plugin itu akan bekerja secara mono. Tapi ada juga ketika kita pasang di track yang stereo, maka plugin itu akan secara otomatis bekerja stereo. Nah, itu ada, teman-teman. Jadi tidak ada dua jenis, tidak ada mono sendiri, stereo sendiri, tapi dia satu plugin aja. Kemudian cara kerjanya dia akan otomatis, akan nge-switch otomatis gitu. Nah, itu ada, teman-teman, kayak SSL, kompresor SSL, wave SSL, itu ada juga yang beberapa kayak gitu. Itu, teman-teman, tapi ada yang secara terpisah. Nah, itulah pentingnya menggunakan konfigurasi stereo atau mono ini, supaya ketika kita pakai
plugin-plugin otomatis itu tadi ya akan mengikuti. Jadi kalau stereo ya dia akan menjadi stereo, akhirnya akan menjadi lebih enak gitu. Kalau mono ya dia akan jadi mono gitu. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk wah ini pakai mono atau stereo ya. Itu sebenarnya kayak gitu teman-teman, kemudahannya gitu. Nah, sekali lagi itu adalah selera. Kalian mau pakai mono atau stereo. Cuman basicnya ya kalian sesuaikan aja teman-teman. Kalau mikrofon inputnya satu, sumber suaranya satu, yaitu pakai mono. Kalau keyboard inputnya 2 LR, pakailah stereo. Gitar inputnya 1, pakailah mono. Tapi kalau gitar di direct misalkan pakai 2 mic, ya berarti kan stereo, inputnya 2 gitu. Atau pakai DI, jadi ada inputnya 1 tapi keluarnya jadi 2, jadi ke split gitu, ya pakailah stereo gitu. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, begitu aja. Semoga menjawab teman-teman keluh kesah kalian tentang mono, stereo, plugin mono dan stereo yang bunyi kenapa hanya sebelah mas, kenapa tidak dua-duanya, kenapa hanya kanan saja, kenapa hanya kiri saja. Sekarang sudah terjawab semuanya misterinya teman-teman. Oke, jadi jangan bingung lagi. Kalau masih bingung atau masih ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar seperti biasa. Sampai jumpa teman-teman, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye.